Di balapan kemarin ada hal yang mengherankan sob, di mana motor Juan Mir tertangkap kamera menyalip GP24 di trek lurus. Sebuah kekuatan mesin yang tak main-main melihat kebangkitan Honda yang sekarang. Bukan lagi pabrikan yang bisa dianggap remeh. Namun di balik itu ada kenyataan pahit bahwa Yamaha bisa saja kehilangan Quartararo melihat performa V4-nya yang makin buruk. Tak cuma kehilangan pembalap andalannya, Yamaha terancam masa depannya jika terus dengan metode pengembangan yang seperti ini. Dan juga ada Enea Bastianini yang kesetanan nih kemarin. Sudah kembali moncer lagi. Hal ini dinyalir dengan KTM yang sudah berhasil mensolusikan degradasi ban belakangnya. Dan ada juga kabar dari Jorge Martin yang akhirnya keluar. Siapa nih yang sudah kangen dengan aksi balapan Jorge Martin? Sebab lengkapnya kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Joan Mir nyaris menorehkan hasil gemilang pada balapan sprint di sirkuit Sepang, Malaysia. Pembalap asal Spanyol itu sempat berada di jalur podium sebelum tergelincir keluar lintasan pada putaran kelima dengan motor pabrikan Honda RC213V. Namun, momen yang tertunda itu akhirnya tiba di hari Minggu. Dalam balapan utama, Mir tampil impresif dan berhasil membawa Honda kembali naik podium. Sebuah pencapaian penting yang menandai kebangkitan nyata pabrikan asal Jepang tersebut di paruh kedua musim MotoGP ini. Capaian ini menjadi podium kedua bagi Joan Mir musim ini, setelah sebelumnya finish ketiga di Grand Prix Jepang di Motegi, kandang Honda sendiri. Di Sepang, Mir memulai di posisi ke-7 di grid dan menunjukkan performa konsisten dalam balapan. Dia berhasil naik ke posisi keempat sebelum insiden menimpa Pecco Bagnaia membuatnya naik ke posisi ketiga, menutup balapan dengan hasil yang membawa kelegaan besar bagi seluruh tim. Finish ketiga Mir di Sepang disambut dengan euforia luar biasa di garasi Honda. Setelah periode sulit yang penuh kritik dan keraguan, hasil kini menjadi bukti bahwa proyek pengembangan RC213V mulai menunjukkan arah positif. Mir pun tak menyembunyikan rasa bangganya atas hasil tersebut. Selama beberapa bulan terakhir, ketika semuanya berjalan tidak sesuai harapan, saya terkadang kehabisan kata-kata dalam wawancara, ungkap juara dunia 2020 itu. Namun, kami tidak pernah menyerah. Kami terus berjuang dan hasil ini membuktikan bahwa kerja keras kami mulai membuahkan hasil. Podium ini terasa sangat spesial karena datang setelah masa-masa sulit. Honda sendiri menegaskan bahwa target mereka kini bukan sekedar finish di zona poin, melainkan mampu tampil konsisten di posisi 3 besar. Dalam beberapa pekan terakhir, jajaran manajemen dan teknisi HRC berulang kali menyampaikan bahwa podium reguler merupakan langkah penting untuk mengembalikan Honda ke jajaran terdepan. Rekan tim Joan Mir, Luca Marini, bahkan sempat menyatakan sehari sebelumnya bahwa hasil seperti inilah yang menjadi fondasi kebangkitan Honda. Joan Mir pun menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah buah kerja kolektif seluruh tim. Bukan hanya kami para pembalap yang berjuang, tapi juga seluruh kru yang tidak pernah menyerah di garasi. Hasil ini merupakan hadiah untuk semua orang yang terus bekerja di balik layar, ujarnya seusai balapan. Mir menekankan bahwa podium ini bukan puncak dari perjalanan mereka, melainkan langkah awal menuju hasil yang lebih besar. Langkah selanjutnya pun sudah jelas. Tujuan kami berikutnya adalah meraih hasil yang lebih tinggi dari posisi ketiga. Balapan di Sepang membawa kami lebih dekat ke arah itu, kata Mir optimis. Baginya, kemenangan adalah target besar yang kini mulai terasa realistis, seiring meningkatnya kepercayaan diri dan kinerja motor Honda. Uniknya, sebuah momen kebangkitan nampak terlihat di sprint Malaysia kemarin sob. Joan Mir beradu di trek lurus dengan GP24 milik Fermin Aldeguer, motor yang juga menjadi motor pemenang di balapan kemarin. Dan Hondanya Joan Mir mampu mengungguli kecepatan motor milik Fermin. Tapi, meski podium di Sepang belum mengubah banyak posisi di klasemen, Mir masih bertengger di peringkat ke-15. Hasil ini membawa makna yang jauh lebih mendalam. Ini bukan sekedar soal poin, melainkan tanda nyata bahwa Honda mulai menemukan kembali jati dirinya sebagai pabrikan legendaris yang haus kemenangan. Setelah sekian lama diragukan, kini Honda kembali menunjukkan bahwa mereka belum habis dan tidak akan pernah bisa diremehkan lagi. Dan berita kedua, ada hal sebaliknya nih. Dari kontingen Jepang yang lain, kini krisis Yamaha V4 makin terkuak. Sebuah kenyataan pahit menimpa Yamaha di sirkuit Sepang.
Proyek motor V4 Yamaha yang digadang-gadang sebagai langkah revolusioner menuju era baru MotoGP justru menghadapi kemunduran besar yang mengancam masa depan pabrikan asal Iwata itu di kelas utama. Augusto Fernandez, pembalap uji yang dipercaya untuk mengendarai prototipe V4 dalam skenario balapan, secara terbuka menyuarakan kekhawatirannya. Kami butuh suku cadang, kami butuh sesuatu yang lain, tegasnya. Pernyataan singkat namun tajam itu menggambarkan betapa seriusnya situasi yang kini dihadapi Yamaha menjelang regulasi baru MotoGP 2027. Penampilan Fernandez dalam 2 kesempatan wildcard terakhir memperlihatkan realita yang sulit diterima. Prototipe V4 tertinggal jauh dari para pesaingnya, baik dalam kecepatan maupun performa keseluruhan. Analisis data menunjukkan perbedaan mencolok. Di sprint race, Yamaha tertinggal hingga 27,893 detik. Dan di Grand Prix utama, jaraknya membengkak menjadi 61,505 detik dari pemenang balapan. Sebagai perbandingan, motor Yamaha dengan mesin 4 silinder garis tradisional justru tampil lebih kompetitif. Meski masih tertinggal dari rival bermesin V4, dalam simulasi 10 putaran, selisih antara keduanya yaitu mencapai 7,7 detik di sprint race dan juga 21,9 detik di Grand Prix melawan Jack Miller. Lebih buruk lagi, di sisi kecepatan puncak, prototipe V4 Yamaha mencatatkan waktu 329,2 km per jam, kalah signifikan dari KTM yang mencapai 341,7 km per jam. Bahkan tertinggal dari Yamaha Inline 4 yang menembus 333,3 sampai 336,4 km per jam. Data ini memperlihatkan 2 kelemahan utama, kurangnya tenaga mesin dan efisiensi aerodinamika yang belum memadai. Fernandez tidak berusaha menutupi kelemahan yang ada. Kami berada di titik yang sama seperti Misano, dengan masalah yang sama, ujarnya dengan nada frustasi. Akhir pekan di Malaysia yang diharapkan menjadi tonggak kemajuan justru dimulai dengan kesulitan sejak hari pertama. Setelah 3 hari pengujian intensif, hasil akhirnya tetap stagnan. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa dengan apa yang kami miliki. Sekarang, kami membutuhkan komponen yang baru. Kami butuh solusi nyata. Pemandangan Fernandez yang berjuang keras melawan pembalap penguji Ducati Michel Pirro menjadi gambaran kontras antara 2 pendekatan pengembangan. Ducati terus memperbaharui dan menguji setiap detail, sementara Yamaha masih berjuang untuk membangun dasar yang stabil. Ketika sebuah prototipe lawas Ducati masih mampu mengungguli Yamaha V4, sinyal bahaya itu tak bisa diabaikan. Kini, tekanan terhadap Yamaha semakin besar. Wildcard berikutnya di Valencia akan menjadi ujian penentu. Fabio Quartararo, pabrikan utama pabrikan, telah secara terbuka menuntut kemajuan signifikan. Sadar bahwa masa depannya juga bergantung pada keberhasilan proyek Yamaha V4 ini. Yamaha tidak lagi punya ruang untuk penundaan, sebab MotoGP 2026 akan menjadi tahun krusial sebelum regulasi besar diberlakukan pada 2027. Arah pengembangan memang sudah jelas, mesin V4 adalah masa depan. Namun waktu tidak berpihak pada Yamaha. Di tengah dominasi Ducati, KTM, dan Aprilia dan juga kemajuan Honda, progres yang lambat sama saja dengan kekalahan. Dunia MotoGP kini menatap Yamaha dengan penuh tanda tanya. Apakah mereka mampu mengejar ketertinggalan atau akan tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu? Berita ketiga, di balik berita kurang menyenangkan itu ada Enea Bastianini yang menggila di balapan kemarin, sob. Pembalap KTM Enea Bastianini menunjukkan performa tangguh dalam balapan utama MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang. Memulai dari posisi ke-19 di grid, pembalap asal Italia itu menjalani hari Minggu yang penuh perjuangan dan berhasil melakukan comeback impresif. Dia menyalip hampir seluruh peserta, naik ke posisi ke-16 pada lap pertama dan terus menjaga ritme hingga menembus 10 besar pada lap ke-16. Ketika balapan berakhir, Bastianini finish di posisi ke-7, tertinggal 15,3 detik dari pemenang balapan Alex Marquez. Ini adalah hari Minggu lainnya di mana saya bisa menunjukkan kemampuan comeback saya, ujar Bastianini setelah balapan. Secara keseluruhan, balapannya cukup baik. Saat sesi pemanasan, saya merasa punya potensi untuk tampil kompetitif. Meski begitu, dia juga mengakui masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama di sektor kualifikasi. Tantangan utamanya saya adalah di awal, lanjutnya. Ketika berada di belakang pembalap lain, sangat sulit untuk menyerang. Trek ini tidak memberikan banyak peluang menyalip di depan. Tapi begitu saya bisa melaju bebas, performa saya meningkat drastis. Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa pentingnya posisi start yang menentukan hasil akhir, terutama di lintasan seperti Sepang yang menuntut konsistensi ritme dan efisiensi ban. Posisi ke-7 menjadi hasil yang solid bagi Bastianini dan tim KTM. Namun, sang pembalap menilai potensi sebenarnya jauh lebih besar. Kami tahu kami bisa lebih cepat. Potensi kami jauh lebih besar dari hasil ini, tegasnya. Pandangan ini sejalan dengan tren positif yang sedang dibangun oleh KTM di paruh kedua musim. Salah satu aspek paling menonjol dari performa KTM di Malaysia adalah manajemen ban yang efisien. Tidak hanya Bastianini yang mampu menjaga performa hingga lap terakhir, tapi juga rekan timnya Pedro Acosta yang finish di posisi kedua dan naik podium. Kami menyimpan ban untuk tahapan akhir balapan.
Dan strategi itu berhasil, jelas Bastian ini. Semua pembalap KTM bekerja sangat baik kali ini. Pedro naik podium, dan saya juga berhasil memperbaiki posisi secara signifikan. Kemajuan ini jelas terasa dari satu balapan ke balapan berikutnya. Dia pun mengakui bahwa situasi di awal akhir pekan ini tidak berjalan mudah. Hari Jumat semuanya terasa buruk, bahkan cukup membuat frustasi. Tapi hari ini saya bisa pulang dengan perasaan yang jauh lebih puas. Setelah serangkaian balapan di Asia terakhir, MotoGP akan kembali ke Eropa untuk menutup musim dengan 2 seri terakhir di Portugal dan Spanyol. Bastian ini menyadari bahwa kondisi di sana akan sangat berbeda. Cuaca di Eropa mungkin akan lebih dingin, dan tidak tahu apa yang akan terjadi di Portimao. Tapi jelas, karakter treknya sangat berbeda dari Sepang. Kami tahu apa yang perlu kami perbaiki, dan kami akan fokus ke sana. Bagi KTM, hasil di Malaysia merupakan tanda positif bahwa mereka mampu menjaga stabilitas performa sekaligus memperlihatkan ke dalam kekuatan di semua pembalap. Bagi Enea Bastian ini, finish ke-7 bukan sekedar angka di klasemen, melainkan bukti nyata bahwa adaptasinya di tim baru ini semakin matang, dan bahwa kebangkitannya sebagai pembalap papan atas masih terus berlanjut. Berita keempat, akhirnya ada kabar nih dari Jorge Martin. Siapa yang sudah kangen dengan aksi Martin di atas motor? Insiden di Jepang Sprint beberapa pekan lalu menjadi titik balik bagi Jorge Martin. Pembalap andalan Aprilia itu mengalami kecelakaan tunggal yang berujung pada patah tulang selangkah kanan. Cedera tersebut kemudian harus menjalani tindakan medis serius berupa pemasangan plat dan skru penyangga guna menjaga kestabilan tulang dan mencegah pergeseran yang dapat memperburuk kondisi. Akibat cedera itu, Martin terpaksa melewatkan serangkaian balapan penting di paruh akhir musim. Selain absen dalam balapan utama di Jepang, pembalap asal Spanyol tersebut juga tidak ambil bagian di Grand Prix Indonesia, Australia, dan Malaysia. Kini daftar absensinya bertambah panjang setelah Aprilia Racing secara resmi mengonfirmasi pada 27 Oktober kemarin bahwa sang juara dunia 2024 itu tidak akan turun di Grand Prix Portugal tanggal 7-9 November yang digelar di sirkuit Portimao. Dengan keputusan tersebut, fokus utama Martin kini adalah menjalani pemulihan total. Meski proses penyembuhannya dikabarkan berjalan lancar, belum ada kepastian apakah dia akan cukup bugar untuk tampil seri penutup musim ini di Valencia, yang dijadwalkan hanya sepekan setelah GP Portugal. Balapan tersebut sekaligus akan menjadi momentum penting sebelum tes resmi MotoGP pasca musim dimulai. Jika kondisi fisiknya belum memungkinkan, maka Jorge Martin berpotensi tidak akan kembali mengendarai RGP hingga musim 2026. Artinya, sang juara dunia 2024 akan menghadapi jeda balap yang sangat panjang. Serupa dengan situasi Marc Marquez di Ducati, yang juga absen hingga akhir musim setelah cedera serius di musim 2025. Absennya Martin menjadi kehilangan besar bagi Aprilia, terutama di saat tim tengah menunjukkan potensi besar melalui performa solid Marco Bezzecchi, Raul Fernandez di beberapa seri terakhir. Namun, keselamatan dan pemulihan tetap menjadi prioritas utama. Aprilia berharap pembalap andalan itu dapat kembali dalam kondisi prima dan siap menghadapi tantangan baru dan menatap musim 2026 dengan penuh kekuatan. Kira-kira nih, musim 2026 bisa nggak Martin menantang juara dunia? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.